tanya iya aja. Puji Tuhan, shalom. Shalom, puji Tuhan, selamat datang, selamat kita beribadah. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh ambil tempat duduk yang baik ya. Kita akan mulai ibadah kita. Yang di belakang boleh cari tempat duduk yang terbaik. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Bapak Yosua akan pimpin kita dengan doa. Bapak Pendeta Yosua akan buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus segala puji syukur hormat kemuliaan buat Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan melakukan ibadah kami. Mari Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir Kau rapi tanpa terkecuali. Bahkan di dalam perjalanan ke tempat ini dalam cuaca yang sangat tidak baik hari ini Tuhan, berkati mereka tiba dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kau rapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pakai dengan kuasa dan otoritas-Mu. Bahkan juga Tuhan yang hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, bahkan singer, bahkan semua yang bertugas hari itu Tuhan memberkati dan mengurapi mereka dengan kuasa dan otoritas-Mu. Terima kasih Tuhan, dan Kau berkati keluarga besar di tempat ini, keluarga Pak Birawa bersama dengan istri Bu RT yang menyediakan tempat untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup kami bersyukur. Haleluya, semua percaya katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengingatkan kembali untuk yang memegang HP boleh tolong di silent supaya tidak mengganggu ibadah kita sore hari ini. Puji Tuhan, karena kita percaya, kita yakin bahwa 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara boleh ambil tempat yang terbaik sore hari ini ya, dan kita akan menyembah Tuhan karena 2-3 orang berkumpul Dia hadir, dan kita yakini bahwa Dia ada di tempat ini dan Dia rindu dan Dia ingin menikmati setiap pujian, setiap ucapan syukur-Mu sore hari. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai masing-masing bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sepanjang hari-hari kemenangan kemarin. Kami melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sampai detik sore hari ini kami melihat anugerah Tuhan terus dilimpahkan bagi kami. Oleh sebab itu seberapa yang hadir sore hari ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak berterima kasih kepada Tuhan. Kita yang sehat hari ini saja, yang kuat hari ini saja, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji bagi-Mu Yesus yang tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya
sayang dan ku yakin kami akan melihat kemenangan dari ku yakin kau hadir di sini. Ku
bangsa Israel takut membawa pulang kembali tabut Allah, maka tabut itu dititipkan di rumah Obed-Edom. Tapi Tuhan menunjukkan kemahakuasaan Dia di rumah Obed-Edom. Dan selama tabut itu ada, Alkitab mencatat 3 bulan tabut itu disimpan di rumah Obed-Edom. Maka selama itu Tuhan memberkati rumah itu, Tuhan menjagai rumah itu. Siapapun yang tinggal di rumah itu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Maka terdengarlah oleh Daud, maka dia mengambil tabut itu, dia bawa ke kota Daud. Bila rumah ini menjadi rumah kediaman Tuhan. Sebab itu biar di tempat ini ada pujian yang naik kepada Tuhan. Biar di tempat ini ada tabut Tuhan yang disimpan selama-lamanya. Dan Tuhan berjanji, siapapun yang ada di rumah ini, Tuhan akan menyertai dia. Tuhan akan memberkati. Maka segala penyakit dihalaukan. Sebab itu di tempat ini ada tabut perkenanan Tuhan, ada tabut kemurahan Tuhan. Sebab itu sembah Dia. Engkau yang berdaulat atas ibadah kami, kuasai tempat ini dengan atmosfer surgawi,
siapapun yang keluar masuk di rumah itu, mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, dan kita yang percaya katakan bersama-sama, dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita sudah boleh berikan salam, kita kasih tahu Natal Sodekan, puji Tuhan, salam puji Tuhan, haleluya. Natal Sodekan, haleluya, sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku yang
memberkati. Bapak Ibu Saudara bersuka cita, amin. Bersuka cita, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara, dan Bapak bayi dan sekeluarga akan bersaksi buat kita malam hari. Puji Tuhan. Ya, salam semua. Shalom. Puji Tuhan. Kemarin itu memang kami mengalami kedukaan, di mana Mama sudah dipanggil Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan baik. Saya mau bercerita sedikit berawal dari 2 minggu lalu. Itu tepatnya hari Kamis. Hari Rabu. Hari Rabu itu Mama tiba-tiba minta kita doa sama-sama, conference gitu. Padahal dengan kondisi sebenarnya nafasnya sudah kurang bagus paru-parunya. Jadi Mama tuh didorong sama tabung oksigen. Tapi saat itu Mama ingin kita doa sama-sama. Nah, saya disuruh pimpin doa. Saya nyanyi, saya mau nyanyi lagu yang biasa kita nyanyikan, tapi tiba-tiba Mama kelamaan. Saya dengar tuh, padahal udah nafas sudah mau ngepis gitu, masih juga gitu. Kelamaan lagu Mama bisa nyanyiin, karena dia suka dengan lagu-lagu Kidung Jemaat kayak tak usah ku takut gitu kan, atau Yerusalem gitu kan. Oke, nyanyiin itu, udah nyembah doa, terus ngerasa nyaman katanya, puji Tuhan. Oke, besoknya minta dinyanyiin lagi. Tapi karena saya pikir kemarin udah Mama minta lagu itu, saya nyanyi lagunya Jacqueline Silo sih yang sebenarnya saya mau nyanyiin gitu kan. Kemarin itu Pak Yoga di ya. Selesai, kita berdoa. Begitu tutup conference, ngomong sama adik,
lagu tadi bagus ya. Ya itu yang kemarin Mas mau nyanyiin, ngomong ke adik tuh. Ya itu yang kemarin mau dinyanyiin. Oh iya bagus. Kira-kira jam 11 malam telepon khusus jam 10 jam saya lupa tuh jam udah malam deh. Jam 10-an itu tiba-tiba telepon khusus sendiri ke saya. Mama mau denger lagi lagu itu. Tapi sendiri, kebetulan di kamar sendiri. Adik mungkin udah di atas. Saya nyanyi lagi khusus berdua sama mama. Jadi itu lagu cukup menyentuh saya dan pastinya mama. Puji Tuhan. Oke, setelah itu di hari Kamis, hari Jumat, mama sudah semakin kurang baik. Akhirnya Jumat pagi dibawa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Itu langsung dimasuk di ruang ICU. Oke, ini kira-kira hari pertama saya datang hari Selasa pagi, naik kereta kan hari Senin malam. Selasa pagi saya langsung pagi kita sama-sama ke rumah sakit ICU dan kebetulan sekali ini Dr. Sutomo kan memang tempat dinasnya adik ipar. Dia kan spesialis bedah jantung dan torak. Jadi kebetulan ini PPDS-nya yang ngurusin. Jadi puji Tuhan kita bisa masuk bertiga, sebenarnya nggak boleh. Ini banyak nih ada pasien-pasien. Dan itu kan ruang steril. Ya puji Tuhan kita bisa doa, terus pagi saya datang. Oke, next, terus kita next aja. Ya udah. Nah itu kita datang di kita datang pagi sore dan kemudian belum tuh. Nah kebetulan kita datang di hari Selasa itu Selasa sore mama nanya kamu kapan pulang? Kita rencananya pulang hari Kamis sore. Loh kok cepat banget? Ya mau gimana ya nanti kalau emang ini kita perlu kita datang lagi. Ya wajahnya sedih gitu. Adik bilang kalau bisa jangan masuk lebih lama. Saya bilang sama istri juga. Kebetulan di hari Selasa kita datang, Selasa sore misal sakit di rumah, kebetulan dia ada tugas sakit demam, aduh sendirian kan di rumah. Makanya kita mikir wah harus cepat pulang. Tapi akhirnya kita putuskan udah kita pulang mundur aja hari Sabtu sore gitu kan. Terus hari Kamis, hari Selasa, Rabu, yaitu Selasa itu Selasa kita datang, kita pulang, ternyata malam Profesor Yudi itu yang kebetulan dokter ahlinya jantung untuk di Dr. Sutomo, ya tahu ya. Nah kebetulan Profesor Yudi itu memang kerjasama sama adik ipar, karena adik ipar yang megang untuk paru-paru, dia untuk megang jantung. Kebetulan kemarin ada ini sedikit cerita, ada masalah dia mungkin salah menangani ada pejabat di Surabaya, kebetulan ditolong sama adik ipar. Nah makanya begitu pas tahu mama di sana, dia yang langsung tangani. Makanya waktu Selasa kita datang, kita pulang, langsung dia bilang ini harus sampai tindakan operasi di maghrib. Dia bilang dan dia tangani. Kita doakan perjamuan kudus, nyakurapan, mau operasi. Begitu sampai di ruangan, gak berapa lama dokter keluar, profesor keluar bilang jempol gini, bagus apanya? Perasaan belum operasi. Ternyata yang harusnya dioperasi mama harusnya pasang ring. Ada penyumbatan, karena itu penyumbatan itu akan berdampak ke paru-parunya lagi nanti balik. Tapi ternyata begitu pas mau dioperasi dicek sumbatan itu loss gitu, nggak ada gitu. Profesor juga bingung dan kebetulan ada juga ngeliat ya ini mujizat mas. Oke, sudah itu hari Selasa. Berarti di Selasa malam dipindahkan ke ruang ICU jantung. Rabu ya sudah bagus gitu. Di Kamis bahkan Kamisnya itu ini istri juga mulai nyuapin mau makan tuh. Kamis sore tuh mau makan gitu. Yang sebelumnya cuma ya minum aja. Tapi begitu pas tengah malam di Jumat dapat kabar ada kanker dan pengembangannya 10 kali lipat. Begitu pagi jam 5 langsung ditelepon lagi, kita harus ke sana karena kebetulan jantungnya sudah stop, akhirnya didorong, jadi dipaksakan, diambil tindakan. Ya pada saat perjalanan tuh adik di mobil tuh juga bilang jangan, artinya memang ya mungkin sebenarnya kalau kita pasien umum mungkin dokter-dokter itu juga sudah angkat tangan, cuman ini karena nggak enak itu kan ada
ada ipar di situ, jadi mereka bisa bertindak PPDS itu. Tapi yang jelas nggak boleh pacu jantung karena umur mama 10 Desember ini 79, jadi sudah cukup berumur gitu kan. Jadi akhirnya kita sampai di sana, saya diterangin sama adik ipar, ini DNR aja, artinya tindakan yang sudah tidak perlu dilanjutkan lagi karena sebenarnya mama sudah nggak ada. Kalaupun memang ada detak jantung sebenarnya dipaksakan dari obat yang memang memaksakan. Ini tinggal tunggu waktu aja, obatnya habis, mama selesai. Waduh, ya sudah, kita semua udah siap semua sih, nggak ada masalah. Makanya pada saat tanda tangan untuk tidak dilanjutkan tindakan DNR itu untuk memacu jantungnya, kita tidak lanjutkan. Dan kira-kira siang kita dipanggil lagi, sudah menurun. Artinya kita pagi itu datang, kita pulang, kita baru istirahat, mandi, baru sebentar dipanggil lagi. Ternyata memang kondisinya sudah tidak baik dan kita di situ cuma nunggu aja tuh saturasinya paru turun 84 sampai terus akhirnya 54 sampai 0 gitu. Kita lihat ya, kita semua, adik saya semua sudah siap. Langsung saat itu kita proses langsung dari ICU ke tempat jenazah karena harus bikin dokumen kematian karena harus diurus ke pemakaman karena mama masih KTP di Berlan, Matraman, jadi tumpang papa gitu kan. Tapi memang karena sudah ada akses, jadi tinggal diminta dokumen kematian. Dari situ, habis itu dokumen kematian diurus untuk ke rumah duka. Kita cukup sehari aja besoknya karena memang adik bilang jam 10 pagi aja mas, jam 10 pagi, bukannya umumnya tengah hari gitu ya. Surabaya itu panas banget pas benar ternyata. Jam 10 aja panasnya luar biasa tuh Surabaya. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Oke, nah ini saya depan, saya ini adik saya yang kedua yang suaminya dokter di sana. Nah itu ada yang paling kecil Dimas, itu tinggal di BSD Tangerang. Kita sama-sama dan terus akhirnya enak saja dan ya artinya ini kita semua keluarga bersama cucu-cucunya mama ini ya puji Tuhan. Ini dari adik ini 2 dokter di UNER, makanya mama tuh selalu bangga gitu. Makanya kemarin ada tetangga dekat yang kesaksian, dia pesan, mama tuh bilang, saya tuh bukannya sombong, saya kalau cerita kesaksian kebaikan Tuhan gitu, nggak tahu ya kenapa orang mungkin melihatnya begitu, padahal ya mama tuh senang bangga sama cucu-cucunya. Ya puji Tuhan. Itulah perjalanan hidup mama yang terus terang Pak Birawat pasti tahu. Kebetulan almarhum ibu cukup dekat sama mama dan itu sering ada ya entah cerita atau ya saling curhat. Bahkan beberapa kali Pak Harto tuh sering melihat mukjizat almarhum ibu tuh lagi sakit, mama doakan sembuh. Atau kayak Mbak Meta itu yang ngajak pertama kali ke Tiberias mama tuh dari. Artinya mama tuh memang senang gitu, senang berkegiatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, itu saja. Terima kasih. Oh iya, sekali lagi saya terima kasih buat semua yang sudah memperhatikan, memberi kekuatan, doa-doanya, sekaligus supportnya. Terima kasih. Saya sempat yang nggak bisa lihat apa-apa, saya cuma banyak banget. Ya saya baru satu-satu setelah itu. Terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus berkati dan sekali lagi kami turut berempati atas berpulangnya mama dari Bapak Bayu, sudah senang di surga. Puji Tuhan. Dan Oma Happy akan mempersembahkan pujian yang termanis buat kita semua. Oh, belum tahu lagunya. Dengan Tuhan Yesus selalu kabarnya indah dan mulia. Kita akan menyanyikan lagu sungguh indah
kabar mulia. Pak Bayu, Ibu Dara Kasih sudah disembuhkan secara ilahi dan sudah tenang dan damai dengan Bapak Yesus. Tinggal kita yang masih berjuang untuk meraih hidup yang kekal, karena terpanggil banyak tetapi yang terpilih sedikit. Jadi kita tetap berjalan-jalan dan berdoa terus supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan. Amin.
Mengikuti nama lagu 3 abad yang lalu. Puji Tuhan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat Oma Happy, luar biasa. Ya, selalu dan always mempersembahkan pujian buat Tuhan. Bapak Bobby mempersembahkan kita satu pujian. Ya Tuhan, Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu. Sebelum saya nyanyikan satu pujian, saya mau cerita sedikit. Jadi saya punya tetangga, namanya Pak Budi. Pak Budi ini tinggal sendirian. Istrinya sudah meninggal waktu COVID. Kemudian dia punya anak satu-satunya, sudah menikah. Kemudian ikut istrinya. Jadi dia tinggal sendirian di rumah. Sebelah saya, Mas. Nah, pas hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari ini saya nyium bau bangkai. Saya pikir ada tikus mati, saya cari di luar. 4 hari saya cari, nggak ada. Terus hari Kamis anaknya datang. Saya lihat dia masuk. Loh, panggil Pak Ubi. Bapak udah nggak ada, udah bau busuk. Jadi kita lapor ke RT dulu, terus ke polisi kan, polisi, kemudian ambulans datang, ya apa, dibawa ke itu rumah sakit Polri dulu otopsi katanya. Jadi setelah otopsi hari Jumat dimakamkan, tadi pagi rumahnya baru dibersihkan. Jadi tadi pagi dibersihkan, kata yang membersihkan itu belatung banyak Pak, katanya sampai ke lemari-lemari. Ya, dari kalau menurut polisi itu udah 1 minggu. Jadi katanya saya lihat, saya nggak berani dekat-dekat, udah bau kan. Jadi ini udah terkupas, tengkoraknya udah kelihatan. Jadi untuk kasus ini saya mau menghimbau kepada keluarga muda atau kita pun yang masih punya orang tua. Kalau ibunya tinggal sendiri, bapaknya tinggal sendiri, ajaklah tinggal sama-sama kita, iya kan? Jadi kita kontrol. Anaknya kan saya tanya, kenapa bapaknya nggak diajak tinggal sama kamu? Saya juga cuma tinggal sama mertua katanya. Terus ya bawalah istrinya ke rumah bapaknya, rumahnya besar. Istrinya katanya nggak mau, ya akhirnya tinggal sendiri. Penyesalan kan datang udah meninggal. Jadi saya juga tinggal berdua. Saya bilang kalau istri saya nginap di anak saya, pagi-pagi saya bilang telepon ya, kalau nggak diangkat ya perlu dicurigain. Tahu udah kaku kan, begitu. Jadi kalaupun memang kita kan pasti akan mengalami kematian. Kalau siapa yang duluan, saya bilang kalau saya ya kamu tinggal di anak, saya jalan sendiri. Begitu. Jadi sekali lagi untuk keluarga muda apapun kita yang masih punya keluarga, kasihan orang tua kita kasih tinggal sendiri. Ya. Satu pujian. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan. No
Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saudara, terima kasih yang sudah bersaksi malam hari ini dan mempersembahkan pujian. Kiranya Tuhan memberkati dan semua kita diberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak saudara, kita siapkan hati kita, saudara. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima
Kami diberkati lewat penyembahan, lewat ujian. Kami diberkati juga Tuhan lewat kesaksian demi kesaksian yang boleh disampaikan. Menguatkan, meneguhkan iman kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah teduhkan hati kami Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud-Mu dan kami menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami doa dan mengucap syukur dan mempersilakan Tuhan bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Begitu silakan duduk. Wow, luar biasa. Shalom. Gimana sudah 2 minggu tidak berjumpa? Akhirnya ketemu lagi ya. Puji Tuhan. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Saya terus terang aja, seminggu ini persiapan buat pindahan Pak. Dan memang anugerah Tuhan ya, semua itu pemurahan Tuhan. Akhirnya masih boleh mendapatkan rusul dalam perjalanannya, walaupun banyak halangan terdepan, tapi Tuhan baik. Nah, hari ini saya ditugaskan oleh Ibu Negara, Bu Kombes, haleluya, menyampaikan suara Tuhan, haleluya. Udah lama juga soalnya, mau menolak habis saya, haleluya, puji nama Tuhan. Tema saya pada malam ini saya beri judul Berjuanglah melalui pintu yang sesat. Berjuanglah melalui pintu yang sesat. Semua kita dalam kehidupan Tuhan minta kita harus masuk di dalam pintu yang sesat itu. Mari kita buka Lukas pasal 13. Saya punya catatan, tapi nggak semuanya saya lupakan. Haleluya. Ya, saya undang kita baca Lukas 13. Semoga bisa kita dengan cepat kita selesai. Lukas pasal ke-13. Ayatnya yang ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Alkitab bilang begini, siapa yang diselamatkan, judul perikopnya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 23. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan. Wow, ini yang ngomong Tuhan pencipta langit dan bumi. Banyak orang yang berusaha untuk masuk, tapi tidak. Kitab ini ditulis oleh seorang tabib namanya Lukas, kurang lebih abad ke-70-80 Masehi. Lukas itu tidak menjadi seorang langsung saksi iman, tidak. Dia murid daripada Petrus, kemudian terus dia berguru kepada yang namanya Paulus. Jadi ini langsung. Kalau kita lihat di Lukas pasal yang pertama, coba kita lihat. Surat ini ditujukan kepada muridnya Lukas lagi, gitu ya. Jadi sangat bagus sekali kalau kita dimentoring sama hamba Tuhan atau sistem pemuridan. Karena yang nulis ini adalah cucunya, cucu daripada Petrus. Nah, dia tulis ini karena Petrus saksi iman langsung. Lukas 1 ayat yang kedua, kita bilang ini, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yaitu para rasul, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi apa yang disampaikan oleh Lukas di dalam pasal yang tadi kita sudah dengar, pasal 12 tadi, itu kalau kita, pasal 13 sorry, kalau kita baca biasa, kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu ada suka referensi di atas ya.
Tapi kali ini di pasal 13 tidak ada referensi. Tetapi Alkitab berkata begini, ayat yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur kepadamu. Jadi tulisan yang disampaikan oleh Lukas, tabib Lukas, seorang dokter tabib, kebetulan di belakang saya ada dokter ini, ya, pasti sangat teliti, ya, dia detail sekali. Jadi satu bukti akurat, sekalipun tidak ada konfirmasi dari pasal-pasal atau penulis lainnya. Dan kitab Lukas itu kitab ketiga. Pertama Markus, ditulis oleh Markus, surat Markus, kedua oleh Matius, baru ketiga oleh Lukas. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kenapa saya tertarik untuk menyampaikan hal ini? Karena saya melihat bahwa kita pertama sudah mendekati akhir tahun, tapi juga ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nanti kita akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu, dalam terjemahan lain kalau kita lihat di sini, coba kita kembali ke Lukas 13 tadi. Ada seorang yang bertanya kepada Tuhan. Ya, lucu pertanyaannya Bapak Ibu. Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Dan Yesus menjawabnya itu lucu bagi saya pribadi. Ketika saya membedah ayat ini, kok Yesus nggak jawab sedikit atau banyak? Enggak. Ini pertanyaan yang butuh hikmat dari Tuhan. Kenapa? Pertanyaan ini pertanyaan menjebak Bapak Ibu. Makanya Yesus menjawab itu butuh hikmat dari Tuhan, dan jawaban Yesus itu menggesor jawaban menuju ke depan, gitu. Jadi Yesus tidak menjawab sesuai dengan apa yang diminta oleh orang tersebut. Kalau kita lihat di sini, Tuhan sedikit saja yang diselamatkan, harusnya dijawab sedikit atau banyak. Tapi kalau ayat ini disampaikan, berjuanglah. Rupanya ketika ditelaah, ditafsir, bahwa orang yang bertanya itu hanya menguji akan pertanyaan, akan jawaban daripada Tuhan Yesus. Jadi dia nggak sungguh-sungguh bertanya. Karena kalau Yesus salah jawab, seberapa sebahaya. Yesus jawab, oh sedikit misalnya. Oh sedikit. Misalnya dijawab seperti itu. Karena konteks saat itu, bangsa Israel ada suku bangsa yang begitu yakin, karena mereka orang pilihan, mereka pasti masuk surga. Mereka begitu yakin, oh saya dari ras unggulan, saya pasti masuk surga. Saya mengikuti semua Taurat pasti. Nah kalau Yesus bilang sedikit, bahaya. Karena dia akan bilang, kamu berarti menganggap remeh adat istiadat kami. Satu keyakinan kami bahwa kami pasti masuk surga. Semuanya bangsa Israel. Nah jadi jawaban Yesus ketika Yesus sampaikan, berjuanglah, itu adalah jawaban hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu, kenapa Yesus bicara berjuanglah? Ini yang malam ini saya sampaikan. Karena jujur aja Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendengar khotbah berjuanglah dan segala macam, tapi nggak dikupas lebih dalam. Sebenarnya konteks daripada berjuanglah itu ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Kenapa kita perlu berjuang? Kan itu masalah. Seringkali kita nggak memahami bahwa sebenarnya apa yang Tuhan maksudkan dalam ayat ini, karena yang kita perjuangkan yang pertama pasti memiliki nilai yang tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat apa kita jaga hidup kita dan kita mengikuti firman Tuhan ini kalau yang ada di depan kita nilainya tidak ada apa-apanya? Kenapa Tuhan mau kita berjuang untuk masuk dalam pintu yang sempit ini? Tuhan bilang begini, nah di depan sana nilainya lebih tinggi daripada penderitaan. Amin. Tapi Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh memandang ini tentang konteks perjuangan ini, bukan lagi perjuangan, kita jangan sampai menganggap remeh akan hidup kita, tapi sungguh-sungguh kita melihat bahwa hal yang kita perjuangkan iman kita di dalam kehidupan ini akan berdampak kepada kekekalan dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Ini yang saya maksudkan, ini yang kita mau lihat bahwa
Tuhan mau kita berjuang. Poin yang pertama. Yang kedua, kenapa harus berjuang? Karena diperebutkan oleh banyak orang yang menginginkannya. Yang kedua, kenapa Yesus bilang berjuanglah? Diperebutkan oleh banyak orang. Orang mau semua selamat, betul. Ditanya, siapa yang mau selamat? Oh, semua selamat. Mau bayar harga nggak? Oh, belum tentu. Semua mau masuk surga, tetapi untuk satu hal, memandang bahwa kekekalan ada sesuatu yang harus dikorbankan, belum tentu semua punya pandangan yang sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang kedua yaitu bahwa ini diperebutkan oleh banyak orang. Jadi semua bersaing, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kenapa ini harus diperjuangkan? Karena ini bicara tentang sebuah pertandingan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ada menang, ada kalah. Makanya dia bilang gini, banyak yang mau, tapi cuma sedikit yang terpilih. Banyak sekali orang mau untuk masuk itu, tapi nggak dapat. Waktu saya bedah ayat ini, betul-betul Alkitab itu bilang nggak dapat. Makanya kata berjuang itu dikatakan dalam bahasa Yunani-nya agosite. Agosite itu artinya berjuang untuk satu pertandingan perlombaan. Jadi kalau hidup kita hidup kita yang kita jalani sekarang cuma santai-santai, tidak ada yang satu yang menggerus batin kita, tidak ada satu yang kita mau korbankan, nikmati aja lah. Untuk kekekalan, saya yakin saya sudah masuk surga. Percayalah Bapak Ibu, kita termasuk orang yang tidak akan dapat. Minta maaf, hari ini firman Tuhan harus saya sampaikan apa adanya, karena Alkitab berkata, agosite itu adalah satu perjuangan yang diupayakan. Jadi kalau kebetulan di sini ada artis ya, ada pemain bulu tangkis saya ibu ya. Sebelum pertandingan pasti udah latihan terus, pasti udah uji coba, latihan terus, jatuh bangun terus, di atas rata-rata, berjuang terus sampai dapat mahkota medali yang akan binasa. Nah, kita berjuang untuk sesuatu yang tidak akan binasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kata yang dipakai ini, agosite. Jadi Bapak Ibu, mari kita ubah pandangan kita. Kalau kita melihat hidup kita hanya biasa aja, berjuang cuma standar saja, tidak di atas rata-rata. Percayalah, kita golongan orang banyak yang tidak akan dapat. Dan ini masuk dalam konteks kerajaan 1000 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara, kita semua akan mengalaminya. Sorga itu udah pasti dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Semua yang percaya kepada Yesus pasti masuk sorga. Masalahnya ada dua, ada satu masa sebelum masuk ke dalam kerajaan kekekalan, yaitu masa kerajaan 1000 tahun, di mana kita bersama dengan Yesus memerintah 1000 tahun lamanya. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Konteks ini bukan konteks kerajaan kekal, bukan. Ini konteks kerajaan 1000 tahun. Kalau Bapak Ibu mau bersama-sama dengan Yesus memerintah selama 1000 tahun di dalam kekekalan, sebelum iblis diikat, sebelum iblis dijatuhkan hukuman, Bapak Ibu harus berjuang lebih tinggi nilainya. Saya mau sampaikan ada 3 pengertian tentang hamba. Kadang-kadang kita kurang karena nggak ngerti ya, menyamaratakan semua tentang hamba. Hamba konteks awal itu hamba dalam bahasa Yunani-nya doulos ya. Doulos itu hamba yang umum ya. Jadi semua orang percaya kepada Yesus bilang, oh saya doulos, ya doulos. Hanya sebatas doulos, mengerjakan apa yang tuannya sampaikan dia harus kerjakan. Tetapi masuk dalam periode berikutnya, dalam fase berikutnya, ada yang namanya humparates. Humparates ini hamba yang ketika tuannya, jadi 7 tahun bekerja, terus kemudian perpanjangan lagi, hamba yang doulos itu sampai tahun ke-50 dikasih kebebasan penuh untuk dia apa? Untuk dia keluar dari perbudakan. Wah, siapa di sini yang mau tetap jadi budak seumur hidupnya? Saya nggak mau, saya mau bebas.
Dengar baik-baik Bapak Ibu, di sinilah perbedaannya. Kalau kau dulos, ketika tahun ke-50, kau dikasih hak bebas. Nah, kau bebas, pergilah. Wah, semua pada semangat. Tapi karena kalau Bapak Ibu Saudara mau sudah masuk dalam level huperates itu adalah hamba ketika dikasih kebebasan, dia balik lagi kepada tuannya. Itu orang katakan begitu. Dia minta saya karena saya merasakan kebaikan Tuhan saya sudah mencicipi kebaikan dia, kasihnya begitu luar biasa sama saya, istri dan anak-anak saya tidak mau meninggalkan Tuhan saya. Konsep inilah yang harus ada dalam hidup setiap kita, amin. Sehingga kita itu bukannya lagi takut untuk bertindak karena dosa, tapi betul-betul kita menghormati Tuhan sehingga kita menghindar dari dosa. Pengertian inilah yang harus kita pahami. Kalau kita cinta sama Tuhan, Tuhan kasih kebebasan itu sama kita. Operates itu adalah orang yang berbalik lagi sama, dia nggak mau, dia berbalik lagi kepada Tuhan. Dia meminta supaya dia ditindik, daun telinganya di pintu, itu tanda ditindik. Sejak saat itu sampai dia mati, dia milik tuannya. Jadi jangan asal-asal ini ya, sahabat Tuhan juga, sahabat Tuhan. Jangan sembarangan. Hamba Tuhan itu ada tingkatannya. Tapi Tuhan mau kita masuk level lebih tinggi lagi, gitu ya. Tuhan kasih kebebasan sama hidupmu, tapi kalau kau cinta Tuhan, kau balikan lagi kebebasan itu ke Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini yang Tuhan maksudkan, ini yang Tuhan mau, supaya kita berjuang itu tanpa beban. Karena apa? Karena kita punya pemikiran yang jelas, yang benar. Saya tidak mau dalam status sebagai dulos. Saya mau lebih lagi hubungan saya dengan Tuhan. Saya mau menindik telinga. Saya mau kembali kepada Tuhan saya, Yesus. Karena dia begitu baik sama hidup saya. Dan saya mau mengabdi seumur hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang menjadi hamba kategori operates. Ini yang penting. Ini harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita memandang kekudusan tidak berat. Kita memandang mengikuti Yesus itu tidak berat. Bukan sesuatu yang waduh, bagaimana? Enggak. Tapi karena kita menyadari betapa kalau kita terpisah dari kasih Tuhan, kita akan kering, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin. Yang berikutnya, kenapa harus diperjuangkan? Yang berikutnya, karena waktu tinggal sebentar lagi. Kenapa Yesus bilang harus berjuang? Karena ada waktu, ada batas waktu. Kalau tidak ada batas waktu, tidak mungkin ada kata berjuang. Tapi karena ada batas waktu, ada batas awal, ada batas akhir. Berjuanglah, karena waktunya sudah sangat singkat. Amin. Kita buka Wahyu pasal yang ke-22 ayat 12. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan mau datang segera. Ini nggak perlu ditafsir banyak-banyak. Memang kedatangan sudah sangat singkat. Itu sebabnya berjuang mumpung masih ada waktu. Kenapa kita harus kata berjuang? Karena masih ada waktu. Kalau nggak ada waktu, bebas-bebas aja. Dan 1000 tahun itu adalah upah bagi orang yang sungguh-sungguh berjuang. Kita memerintah 1000 tahun lamanya di dalam kekekalan. Kenapa kita berjuang? Itu konteksnya. Apa yang kita perjuangkan? Nah, ini juga harus kita pahami, Bapak Ibu. Kita pernah baca ayat ini mungkin berulang kali, ratusan kali. Kata berjuanglah. Tapi apa yang kita mau berjuangkan? Apa? Yang pertama imanmu, iman. Kita harus berjuang, memperjuangkan iman kita. Kalau kita sesama Kristen mungkin nggak terlalu berasa, Bapak Ibu.
Tapi kalau ada di tengah-tengah yang berbeda keyakinan, pasti berasa. Tapi di mana ada berkat Tuhan, di situ kita salurkan. Karena Tuhan mau, kita harus pancarkan cahaya itu. Kemarin kami pindah dapat berkat lah ya di rumah susun. Kami berkenalan dengan tetangga kanan kiri segala macam. Rata-rata saudara-saudara, ya, saudara-saudara sepupu lah. Nah, satu kali dia cerita, di sini yang mulai ada satu garis. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus tetap perjuangkan iman kita. Kita nggak boleh tutupkan iman kita. Oh, saya terlihat kesannya, supaya diterima gitu ya. Bapak Ibu percayalah, pilihan itu atau cahaya itu pasti diangkat. Karena tempatnya bukan di bawah, tempatnya di atas. Sepandai-pandainya kau menutup, pasti itu akan terbongkar. Untuk mengikuti Yesus ya. Satu kali Petrus, dia tinggal seorang diri, yang lain-lainnya kemana? Dia mengikuti Yesus dari jauh. Dia lihat Tuhan, Tuhan diadili. Karena waktu itu sudah menjelang malam dan sangat dingin. Dia coba untuk bergabung, untuk cari panas, bergabung dengan api unggun orang-orang. Ditanya sama satu orang. Kalau hakim atau kalau petinggi yang bertanya sih mungkin nggak ada masalah, kita salah-salah jawab atau berbohong mungkin. Tapi yang nanya ini pembantu. Karena konteks mental saat itu Petrus tidak siap. Petrus orang yang belum dilatih Tuhan. Akhirnya dia berdusta. Kamu salah satu pengikutnya ya? Oh enggak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berhati-hatilah dalam setiap tindakan kecil kita atau perkataan kita, karena semuanya dipertanggungjawabkan. Jangan malu mengakui iman kita, karena kita ditentukan untuk menjadi domba di tengah-tengah serigala. Kita punya panggilan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kalau ditanya, betul, saya hamba Tuhan, saya anak Tuhan, saya percaya pada Yesus. Yang kedua, apa yang diperjuangkan? Yang diperjuangkan adalah prinsip nilai-nilai kekristenan. Bedanya di mana? Kalau iman itu bicara yang umum, umum dan lebih besar. Contoh, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika di hadapan sidang, kalau ramai ada 120 kepala daerah berkumpul, mereka disuruh menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Imannya dipertaruhkan. Nah, itu iman. Jadi Bapak Ibu, saya berharap setiap hari Sabtu Bapak Ibu datang, jangan masuk kiri keluar kanan ya, jangan. Karena nanti ujiannya di luar sana. Apa yang kau perjuangkan? Imanmu. Satu masa, satu waktu, orang yang mungkin kalau orang itu senang sama kita, mungkin kita nggak tahu masalah. Kalau orang itu benci dari awal, itu menjadi satu hal yang kita harus betul-betul perhatikan. Saya harus perjuangkan iman saya. Nah, prinsip nilai-nilai Kristen itu satu kisah di mana dialami oleh Daniel. Daniel itu pribadi yang disuruh untuk menyembah. Tidak boleh ada penyembahan kecuali kepada Nebukadnezar, kepada Raja Babel. Tapi karena dia punya prinsip itu tidak perlu diketahui orang. Saya yang jalankan sendiri, gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu prinsip kekristenan itu turun nilainya atau tidak dijalani ketika kita berhadapan sama orang yang tidak menjalaninya. Contoh, Bapak Ibu dapat kerinduan, saya mau doa puasa. Tiba-tiba, udah tekad pagi.
Mau makan siang, ketemu orang bawa makanan, itu dia. Itu ujian sederhana Bapak Ibu. Ujian prinsip nilai-nilai. Karena Tuhan taruh sesuatu dalam hatimu untuk kau berpuasa, tapi ketika kau melanggar atau tidak taat, bisa jadi berkat ke depan tidak maksimal kita dapatkan. Prinsip nilai-nilai itu pribadi Bapak Ibu, nggak perlu orang lain tahu. Kalau mau puasa pribadi. Puasa 3 baru puasa. Untuk apa itu sesuai kebutuhan, sesuai kerinduan, sesuai Tuhan taruh. Tapi ketika ada ujian, disitulah berjuang, haleluya. Harus berjuang. Wah, ini Bapak rohani saya yang kasih. Sekalipun saya yang kasih ke anak saya, kalau dia punya prinsip harus. Karena prinsip itu personal kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Yang kedua itu. Yang ketiga, apa yang kita perjuangkan? Mahkota atau upah. Wahyu 3 ayat 11, coba kita buka. Ya, Wahyu 3 ayat 11, silakan. Saya akan bacakan Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Coba kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun. Mahkota siapa? Kita. Pak, Bu, percaya enggak? Minta maaf ini sambil contoh. Saya sering perhatikan Ibu Dokter Lisa, pelayanan luar biasa. Bisa jadi mahkotanya lebih besar daripada saya punya. Bisa jadi. Jangan berpikir bahwa setiap tindakan kasih kita kepada orang atau rubber itu tidak Tuhan siapkan mahkota yang ada. Jangan berpikir kita melakukan sesuatu buat Tuhan, Tuhan nggak hitung-hitung. Oh salah. Tuhan itu punya hitungannya. Makanya ketika dia bilang ada mahkota, dia sudah tahu tangisan kita, perjalanan kita, semua tekanan kita lewati. Untuk taat pada panggilan, itu nggak mudah. Dan Tuhan tahu mahkota yang terbaik. Ada 5 mahkota, cuma nggak saya bahas. Saya bersyukur bisa jadi apa yang dialami oleh Ibu Luisa tidak dilihat orang. Dia jalan, ya kecuali di posting ya. Belajarlah untuk kita mempertahankan mahkota yang sudah Tuhan sediakan buat hidup kita. Bisa hilang nggak? Bisa. Karena kita bilang jangan seorang pun mengambil. Kenapa bisa hilang? Jawaban sederhana. Karena kita tidak dalam tracknya lagi. Kita tidak dalam jalurnya Tuhan. Kita buang mahkota itu dengan cara menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, semua hidup kita ini jangan bicara tentang hanya keselamatan saja, tapi rebut yang lebih tinggi lagi, yaitu mempertahankan mahkota. Amin. Kalau yang belum dapat mahkota, minta Tuhan. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan. Ada 5. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan itu luar biasa nikmatnya, luar biasa berkatnya. Amin. Di bumi diberkati, di surga apalagi. Haleluya. Amin. Jadi berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Karena Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Terakhir tadi lagu yang tadi itu bagus. Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Dia yang bilang berjuanglah nak, Dia juga akan memberikan kita kekuatan yang sama. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu teduh sebentar. Kalau dalam 2 minggu kemarin banyak waktu-waktu kita bolong, baik itu doa, baik itu bersatu kita, baik itu pemberian kasih kita pada orang lain. Firman Tuhan malam ini mengingatkan kembali, tugas kita belum selesai Bapak Ibu. Bisa jadi jam-jam doamu, Tuhan nyatakan bahwa kau harus berdoa buat orang lain.
Dan ketika engkau tidak masuk di dalam jam doamu, maka orang tersebut tidak kau doakan. Mari perbaiki hatimu, perbaiki komitmenmu di hadapan Tuhan. Hidup ini hidup yang berjuang. Kita harus berjuang sampai kita mendapatkan mahkota. Kita masuk di dalam barisan orang-orang yang akan memerintah 1000 tahun lamanya bersama dengan Kristus di dalam kebenaran. Berharaplah dan percayalah. Berjuanglah selama hari masih siang untuk kita bekerja di ladang Tuhan. Apapun panggilanmu, apapun tanggung jawabmu, apapun tugas yang Tuhan percayakan, tunaikanlah sampai Tuhan berkata, "Sabaslah hambaku yang baik dan setia." Engkau sudah setia dalam perkara yang Tuhan percayakan. Tuhan akan berikan kau perkara yang lebih tinggi lagi. Masuklah dalam kenikmatan, dalam keberkatan Tuhan. Engkau akan melihat Tuhan dalam kebaikannya, mencurahkan kasih-Nya lebih besar dalam hidupmu. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita perbaiki hati kita. Mari, kalau kau mau memperbaharui komitmenmu, perbaharilah di hadapan Tuhan. Dan waktu kita masih panjang untuk berjuang. Masih ada hari-hari ke depan yang perlu kita perjuangkan. Iman kita harus perjuangkan. Prinsip kita harus terus lakukan, sekalipun tidak dilihat orang. Kalau namanya prinsip di dalam Kristus, pegang itu sampai maut. Karena prinsip di dalam Kristus, bagaimana kita mau menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus, Yesus. Berjuang. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Berjuang untuk mahkota, upah yang kita akan terima. Ketahuilah bahwa setiap perbuatan baik kita, setiap pelayanan kita, ada upah atau mahkota yang tersedia. Tuhan pribadi ilahi, pribadi yang mengetahui hatimu, dan Tuhan mengetahui tetesan air matamu, keringatmu. Dia tampung semuanya, dia tahu, dan dia sediakan mahkota atau upah dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Mari perbaiki hidupmu, perbaiki hatimu, perbaiki komitmen, kembali kepada Tuhan, kembali pada mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu. Firman-Mu kembali mengingatkan kami sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali yang sudah sangat singkat. Biarlah kami terus berjuang untuk memasuki pintu yang sempit. Karena benarlah firman-Mu Tuhan, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak mendapatkannya. Biarlah kami menjadi golongan orang yang masuk ke dalam pintu itu, dan kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati mahkota, kami menikmati upah, karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini bersyukur kami sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang berkuasa mengubah kami, firman-Mu yang berkuasa mengokohkan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Demi nama Yesus kami dengan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan sebuah persembahan, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya selama kami masih sehat, selama kami masih kuat, selama kami masih hidup, biarlah kami tetap terus berjuang untuk memperjuangkan setiap iman kami menjadi berkat. Terima kasih berkat Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan.
berkati dalam setiap pelayanan keluarga dan pengembalaan. Tuhan berkati dan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kecil besar, Tuhan pimpin tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memberi dengan pengucapan syukur demi nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Lingkupiku dengan sayang. Akan menuntut kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang berkasih dalam Tuhan, mari kita rendahkan hati kita dan kita naikkan doa. Kita bersapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Selamat yang telah Tuhan kasih buat kami untuk bersekutu di tempat ini. Kami boleh mendengarkan begitu baik firman yang telah disampaikan oleh pelayan Bapak Pendeta Johan. Kiranya firman yang kami dapat ini ada di tanah yang subur sehingga dapat berbuah. Terima kasih Tuhan, kami saat ini tunduk dan angkat doa kami. Kami bersyafaat buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa ketenangan, keamanan Tuhan kasih. Tuhan telah memberikan kami pemimpin, presiden yang baru, wakil presiden. Biarlah mereka menjalani roda pemerintahan dengan baik, semuanya untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Sebentar lagi kita akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Tuhan boleh berkenan memberkati di setiap pelosok negeri ini rasa aman yang boleh kami dapat sebagai warga negara masyarakat bangsa Indonesia. Biarlah pemimpin-pemimpin yang Tuhan kasih boleh Tuhan taruh hikmat kebijaksanaan sehingga apa yang mereka lakukan bermanfaat bagi masyarakat. Tuhan yang baik, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Mereka boleh bekerja sebagaimana Tuhan boleh taruh hikmat di setiap mereka.
agar apa yang mereka lakukan, keputusan yang mereka ambil dapat bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan, keamanan yang paling penting di negara kami. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada dalam negara kami, Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah memberikan kami negara yang kacau balau dan tidak aman. Karena kami percaya Tuhan merancangkan damai sejahtera pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terkhusus saat ini kami mau berdoa buat Bapak Andika Perkasa yang akan maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Kami berdoa, Tuhan, tolong turut campur tangan semua usaha yang akan dilakukan dan tengah dilakukan oleh Bapak Andika untuk menjadi pemimpin di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Tuhan, kami mohon Tuhan lihat apa yang menjadi impian niat baik dari Bapak Andika untuk bangsa dan negara ini, terkhusus buat provinsi di Jawa Tengah. Apapun kecurangan yang dilakukan dari lawan-lawan politik atau siapa saja yang mencurang, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh seturut kehendak Tuhan. Kami menyerahkan semua apa yang menjadi usaha dan niatan daripada Bapak Andika Perkasa. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa buat kami yang hadir di tempat ini dengan membawa banyak pergumulan, baik dalam rumah tangga kami, baik dalam usaha kami, apapun pergumulan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melewati semuanya itu. Tuhan yang baik, kami berdoa buat terkhusus mereka yang berbahagia karena ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran. Tuhan boleh memberkati mereka atas pertambahan usia mereka. Kiranya Tuhan taruh hikmat di setiap mereka untuk lebih mengenal Engkau lebih dekat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang berduka, yang telah ditinggal pergi oleh yang terkasih. Khusus kami berdoa buat Bapak Bayu, Tuhan menguatkan iman percaya, harapan tetap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat sukacita yang diperoleh oleh Erik di tempat ini yang beberapa waktu lalu wisuda. Tuhan memberkati dia agar kedepannya dia boleh mendapatkan pekerjaan, boleh mengenyam daripada berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga terkhusus buat Bapak Birawa, Ibu dan anak-anak di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan dan penghidupan mereka Tuhan. Kami percaya campur tangan Tuhan tidak pernah putus-putus di dalam kehidupan mereka. Terutama kami berdoa buat Bapak Birawa dalam pekerjaannya. Tuhan boleh memberkati setiap apa yang menjadi keputusan datang daripada Tuhan. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Birawa, campur tangan Tuhan. Kami mohon dan kami berdoa, Tuhan tolong Pak Birawa sehingga apa yang menjadi keinginan, apa menjadi cita-cita tujuan ke depan, Tuhan saja yang memberkatinya. Beri dia sehat senantiasa di dalam kehidupan dia. Tuhan, Kau jaga dan lindungi senantiasa, berkati pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Dan berdoa juga buat Irti sebagai ibu rumah tangga di dalam usaha dan pekerjaan yang Kau berkati Tuhan. Kau berkati anak-anak terkasih Alvaro, juga Edgar dan Michael. Berkati anak-anak ini Tuhan, agar mereka tumbuh kembang menjadi anak-anak yang baik,
Tuhan taruh hikmat, pengetahuan yang lebih, sehingga mereka kemudian menjadi anak-anak yang boleh membawa berkat dan selanjutnya memberkati banyak orang. Tuhan yang baik, inilah kami datang dengan kerendahan hati kami. Dengar dan sambut doa kami. Kami alaskan hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam kedua. Kami Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kami. Sebelum kami menerima berkat-Mu, kami mau angkat kembali lagi bangsa dan negara ini Tuhan, untuk situasi yang sedang memanas, situasi terkini Tuhan. Kami doa biarlah Tuhan Engkau sumber keadilan kami, Engkau yang membela kebenaran-Mu, Engkau Tuhan yang mengetahui hati manusia. Semua oknum-oknum yang coba mengacaukan bangsa ini, kami bersehati meminta kuasa Tuhan menghancurkannya dalam nama Yesus Kristus. Kejahatan yang masif yang terorganisir, apapun bentuknya, ditelanjangi oleh kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk apapun, semua atas izin-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami angkat akan bangsa negara ini dengan sepenuh hati kami Tuhan. Untuk pilkada di DKI maupun pilkada di Jawa Tengah Tuhan, kami minta biarlah kuasa Tuhan membentengi setiap orang-orang yang kami kasih, bahkan orang-orang yang Tuhan pilih, biarlah orang yang tepat sesuai dengan maksud Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah semua yang niat-niat jahat dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Kami doa Tuhan, pagari bangsa ini Tuhan dengan api-Mu Tuhan, sehingga ketika waktunya tanggal 27 November besok ini Tuhan, tinggal beberapa hari lagi, kami melihat bukti penyertaan Tuhan, bukti kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Siapapun saat ini yang sedang mengalami sakit ataupun punya pergumulan, Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku untuk menjamah mereka Tuhan. Baik jemaat-Mu yang hadir maupun yang belum bisa datang pada malam ini, Tuhan tetap menjamah mereka dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan sanggup melingkupi mereka dan menyembuhkan, bahkan menjawab semua kebutuhan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami tetap mau berjuang di dalam jalur yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Kami mau berjuang di dalam apapun yang Tuhan sudah canangkan, yang Tuhan tetapkan sebagai panggilan dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melaksanakan amanat agung-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap setia di dalam panggilan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Kita akan kembali ke tempat di mana Tuhan sudah menaruh kita, di mana Tuhan yang menetapkan kita untuk kita menjadi berkat. Kita butuh berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita butuh diurapi Tuhan untuk kita menjadi pelaksana firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Yesus, Yesus. Arahkan tanganmu Tuhan yang berlubang paku di setiap dahi kami. Karena kami butuh berkat yang terbaik dari surga. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, kesehatan menjadi bagianmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Anak-anakmu disehatkan. Anak-anakmu akan terus menduduki bangku-bangku universitas, bahkan tempat-tempat yang terhormat. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Apa saja yang Tuhan berikan, Tuhan tahu dalam kehidupanmu akan tetap menjadi bagianmu. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, kita ambil waktu teduh sebentar, mengucap syukur kepada Tuhan.